Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Nah, hadir. Ini kenapa, Fadil? Oh, sakit. Tapi sudah berobat ya. Mari kita doakan semoga Aini cepat sembuh. Amin. Yang lain juga tetap jaga kesehatan ya. Baik, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran hari ini, coba Keisha pimpin temannya berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Berdoa selesai. Iya, baik. Ibu ingatkan ya, kita belajar daring seperti ini karena adanya virus corona. Jadi tetap patuhi protokol kesehatan. Yang mana itu? Jaga jarak. Menjaga jarak. Menjaga jarak, memakai masker. Menggunakan Mencuci tangan. Ya, rajin mencuci tangan. Iya. Ibu ingatkan isi absen pada Google Form yang linknya sudah Ibu kirim di WA Group. Ya, sebelum kita lanjut, pernah mendengar orang tua mengeluh sakit karena tekanan darahnya naik atau turun? Pernah, Bu. Ya, biasa tekanan darahnya naik sampai marah-marah ya. Betul. Nah, coba biasa dengar berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ada yang tahu apa yang Ibu baca ini? Pantun atau puisi? Puisi, Bu. Pantun. Iya, pantun. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sekarang yang akan kita pelajari yaitu tema 4, sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, dengan kegiatan mencari tahu tentang berbagai penyakit peredaran darah dan cara berisi teks video yang dikirim melalui WA Group, kalian dapat menemukan berbagai macam penyakit yang mempengaruhi organ peredaran darah manusia dengan percaya diri. Kedua, dengan bimbingan orang tua, kalian dapat menganalisis cara memelihara kesehatan organ peredaran darah dengan penuh tanggung jawab. Ketiga, dengan berdiskusi kelompok melalui WA Group, kalian dapat membuat bagan tentang organ peredaran darah manusia dengan mandiri. Keempat, dengan melihat tayangan PowerPoint yang dikirim melalui WA Group, kalian dapat menganalisis bagian-bagian pantun dengan teliti. Kelima, dengan
bimbingan orang tua, kalian dapat menemukan amanat pantun secara tertulis dan runtut. Dan terakhir, dengan bimbingan orang tua, kalian mencoba membuat pantun nasihat dengan tema menjaga kesehatan tubuh dan membacakan pantun yang dibuat dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, materi pembelajaran kita pada hari ini ada 2, IPA dan Bahasa Indonesia. Pada IPA, yaitu berbagai macam penyakit yang mempengaruhi organ peredaran darah manusia dan cara memelihara organ peredaran darah manusia. Untuk bahasa Indonesia, isi dan amanat pantun. Yang akan kita lakukan pada kegiatan pembelajaran hari ini yaitu mengamati video, kemudian menanya, mengumpulkan data, mengasosiasikan dan mengkomunikasikan. Sebelumnya, Ibu minta semua membuka video senam otak yang sudah Ibu share dan melakukannya. Bagaimana kembali diri? Sudah nih. Oke, sudah selesai. Gimana rasanya? Segar nggak pikirannya? Segar, Bu. Iya, baik. Nah, sekarang Ibu share lagi video animasi tentang penyakit dan cara pencegahannya.
Atau baru awal ini.
coba amati PowerPoint berikut ini. Topik pembahasan kita di sini definisi pantun, struktur teks pantun, ciri-ciri teks pantun, jenis-jenis teks pantun, kaidah kebahasaan teks pantun, langkah-langkah membuat teks pantun. Pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang disampaikan secara lisan, namun pada perkembangannya pantun disampaikan secara tertulis. Pantun berasal dari bahasa Minangkabau, patuntun yang artinya penuntun. Di sini juga ada menurut Surana 2010.31. Struktur teks pantun. Ada bait yang terdiri dari 2 baris. Misalnya ada 2 baris, 4 baris, dan 6 baris. Terus ada lariknya. Apa itu larik? Larik adalah kumpulan beberapa kata yang memiliki arti dan bisa membentuk sampiran atau isi dalam sebuah pantun. Terus ada rima. Rima yaitu pola akhiran atau huruf vokal terakhir yang ada pada pantun. Terus sampiran. Sampiran di sini adalah bagian pantun yang terletak pada baris pertama dan kedua. Kalau isi, dia terdapat pada baris ketiga dan 4. Ya, lanjut macam struktur teks pantun. Ada pantun biasa, ada pantun karmina, kemudian ada pantun talibun. Di sini ada contohnya. Kalau pantun biasa, di sini coba dilihat ada contohnya. Sampirannya pantun biasa, sungguh cantik ikan lohan, hidup nyaman di kolam taman. Untuk isinya, ayo kawan jaga kebersihan. Kebersihan itu bagian dari iman. Kalau pantun karmina, baris pertamanya sampiran, baris keduanya adalah isi. Minum sekoteng 15, orang ganteng jangan malas. Ciri-cirinya, lihat ada 4 ciri-ciri pantun. Satu baitnya terdiri dari 4 baris. Kalau pantun biasa, kalau karmina cuma 2 baris saja. Terus ciri-ciri berikutnya, baris pertama dan kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan 4 merupakan isi. Terus yang ketiga, satu baris serangkai dari 4 hingga 6 kata. Atau satu baris itu terdiri 8 hingga 12 suku kata. Terus ciri-ciri yang terakhir bersajak A atau AB. Jenis-jenis pantun, ini ada pantun adat istiadat, pantun dagang, pantun kepahlawanan, pantun sukacita, pantun duka cita, kemudian pantun beribah hati, pantun anak, pantun kasih sayang, pantun nasihat, pantun jenaka, pantun agama, pantun teka-teki. Banyak ya. Kemudian kaidah kebahasaan pantun di sini ada diksi. Jadi nanti dibaca ya. Ada semua ibu kirim di WA group. Jadi dibaca pembahasan tentang kaidah kebahasaan pada pantun. Terus
Tadi 1 diksi, bahasa kiasannya, kemudian bahasa imajinya. Nah, terus langkah-langkah membuat pantun. Ya, di sini ada 4. Memahami karakteristik pantun, menentukan tema, kemudian menulis isi, dan yang terakhir menulis sampiran. Nah, tugas kalian pada pembelajaran ini, perhatikan, di sini ada 3 tugas kalian dalam pembelajaran kali ini. Nah, apa saja gangguan yang ada pada peredaran darah manusia? Ini jawabannya ditulis dan dikirim ke WA pribadi Ibu. Terus yang kedua, cara apa saja yang harus dilakukan untuk memelihara kesehatan peredaran darah dan bagaimana cara mengatasi gangguan yang ada pada peredaran darah manusia. Untuk jawabannya dikirim lewat pesan suara. Dikirim juga di WA pribadi Ibu. Terus yang ketiga, buatlah pantun sederhana tentang cara memelihara kesehatan peredaran darah pada manusia. Kerjakan di buku tugas masing-masing. Untuk jawaban ini difoto, kemudian dikirim di WA group. Bisa di WA group, bisa di WA pribadi. Ya, jadi masing-masing foto, dibuat dulu, ditulis dulu di bukunya, baru difoto. Tulisannya difoto kembali. Ya, untuk tugasnya sudah dipaham ya. Ya, dari coba perhatikan dari pembelajaran kita hari ini, coba kita membuat kesimpulan. Membuat kesimpulan pelajaran kita hari ini. Ya, coba Lutfia, coba kesimpulannya apa? Tubuh. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Coba ulangi Lutfia. Kasih keras-keras sih nak. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, Keisha lagi. Pantun ada 2, yaitu pantun jenaka dan pantun nasihat. Apalagi? Pantun terdiri dari santunan dan isi. Bersajak A, B, A,
B. Ada 4 baris, 8 sampai 12 suku kata. Baik, dari kesimpulan yang kalian kemukakan tadi, ya benar bahwa ada penyakit yang mempengaruhi organ pada peredaran manusia, yaitu stroke, leukemia, jantung, koroner, ya dan lain-lain. Nah, di sini jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, kemudian peredaran darah digunakan untuk mengedarkan bahan-bahan makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Terus pantun adalah bentuk puisi Melayu lama asli Indonesia yang terdiri dari sampiran, isi, kemudian bersaja AB-AB, ada juga A, seperti tadi penjelasan poin-poin. Terdiri dari 4 baris dan 8 sampai 12 suku kata dalam satu baitnya. Jadi kemudian yang terakhir, agar terhindar dari penyakit tersebut, yang perlu kita lakukan, rajin berolahraga, makan makanan sehat, terus istirahat yang cukup, menjaga pola makanan, menghindari minuman beralkohol, apalagi kalau ada yang coba-coba merokok. Mudah-mudahan untuk SD, untuk kalian belum ada yang mencoba-coba merokok ya. Kemudian kita harus menghindari orang merokok, jangan sering-sering dekat dengan orang merokok karena asapnya itu kita hirup, di situ kita yang dapat penyakitnya, kita yang dapat imbasnya. Kemudian rutin memeriksa kesehatan ke dokter. Jadi untuk tugasnya, Ibu ingatkan kembali ya, untuk tugasnya ada 3 ya nak ya. Menyebutkan gangguan pada peredaran darah manusia, ditulis dan dikirim ke WA pribadi Ibu. Terus cara-cara apa saja yang dilakukan untuk memelihara kesehatan peredaran darah manusia, itu juga dikirim lewat pesan suara, kemudian di WA pribadi Ibu. Terus yang ketiga pantun, buat pantun tentang cara memelihara kesehatan peredaran darah. Jadi ini merupakan pantun nasihat yang kalian buat. Judul di sini tentang cara memelihara kesehatan peredaran darah pada manusia. Untuk jawabannya ditulis dulu di bukunya, kemudian difoto, terus dikirim di WA, bisa di WA grup juga, bisa di WA grup, bisa di WA pribadi Ibu. Karena kalau di WA grup, kalau seperti ini foto, Anda bisa tidak bisa dicontek ya. Jadi Ibu ingatkan ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, untuk mengerjakan tugas ini didampingi ya sama orang tua. Ya, agar mereka juga tahu dan dapat dipraktekkan. Karena pembelajaran kita hari ini banyak sekali manfaatnya. Iya, bagi diri kita. Jadi orang tua juga harus. Orang tua yang ditanya di rumah, apa saja kira-kira yang kita bisa lakukan, seperti yang nomor 1 dan 2. Bisa orang tua, kakak di rumah bisa juga ditemani. Ya, sudah paham ya? Masih ada yang tidak paham tugasnya untuk pembelajaran hari ini? Ya, sudah paham semua ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah.
Diaktifkan semua. Aktifkan nak semua. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Tetap semangat ya belajarnya. Iya, Bu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sampai jumpa lagi di lain waktu pembelajaran berikutnya ya.